rajin melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih Injil. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang berkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Sabda Pagi Gemi Mision Winangun, edisi Sabtu 23 September tahun 2023. Kita bersyukur Tuhan sudah membangunkan kita semua di hari yang baru, dan pagi hari ini sebelum kita memulaikan segala tugas dan kerja kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah memberkati kami, semalam sudah berlalu, kami boleh istirahat, dan pagi hari ini Tuhan, kami dibangunkan lagi dengan tubuh yang sehat dan kuat dan baru yang berasal dari Tuhan. Bapa, sebelum kami memulaikan kegiatan kami mau belajar dan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti firman-Mu, dan kami boleh jadi pelaku firman yang baik. Ini doa kami Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dalam Yesaya pasal 55 ayat 12-13 yang berbunyi demikian. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, dan perenungan kita bertemakan berjalan bersama Tuhan menyenangkan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, perjalanan yang menyenangkan dan bersukacita apabila ada jaminan dari yang mengantar akan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Berangkat dengan sukacita menurut pembacaan Alkitab hari ini menjelaskan ada jaminan dari Tuhan Allah bahwa bangsa Israel akan kembali ke tanah air mereka dengan selamat. Karena Tuhan Allah akan membebaskan dari penjajahan Babel dan menuntun mereka dalam perjalanan pulang. Jaminan Tuhan Allah ini diyakini oleh bangsa Israel karena mereka telah mendengar bagaimana kedahsyatannya membebaskan dan menuntun nenek moyang mereka sampai ke tanah Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, perjalanan bangsa Israel ini digambarkan akan melewati gunung-gunung dengan menyenangkan. Bahkan bukit-bukit dan gunung-gunung serta para penghuninya akan menyambut kedatangan mereka dengan bergembira dan bersorak-sorai. Kendati ketika tiba, mereka mendapati seluruh negeri mereka ditumbuhi dengan kecubung atau tanaman yang memiliki bunga seperti trompet dan buah seperti terong, dan selain kecubung ada semak duri. Namun hal itu tidak akan membuat mereka berduka cita. Memang penderitaan bangsa Israel dalam pembuangan di Babel akibat kesalahan dan dosa mereka sendiri. Tetapi oleh kasih Allah yang tidak berkesudahan telah berinisiatif mengampuni dan membawa mereka kembali pulang ke tanah asal mereka karena adanya pertobatan. Firman hari ini memberikan gambaran bagi kita bahwa jika kita mempercayakan perjalanan kehidupan kepada Tuhan Sang Pencipta, pasti kita akan sampai di tujuan dengan selamat. Sekalipun berbagai kesulitan menjadi tantangan hidup, ketika kita bertobat dan mengikuti jalan-jalan yang ditunjukkannya, pastilah perjalanan hidup di dunia ini akan dilewati dengan sukacita. Berjalan bersama Tuhan Allah akan sangat menyenangkan walaupun banyak tantangannya. Sebab bersama Tuhan Allah kita sedang menuju pada kehidupan yang lebih baik. Ketika janji Tuhan digenapi sungguh terasa sangat menyenangkan. Tuhan berjanji kepada umat-Nya di pembuangan akan mengganti semak duri dengan pohon sadobar dan kecubung dengan pohon murat. Artinya Tuhan Allah akan memberikan kembali kemakmuran kepada mereka dan akan mengubah hidup mereka pada kebaikan.
Maka dari itu, marilah kita mempercayakan hidup kepada Tuhan Allah yang berkuasa mengubah hidup dari yang tidak berguna menjadi berguna, dari kemalangan menuju pada keberuntungan, dan dari kesedihan menuju pada kesukacitaan. Demikian halnya dengan keluarga kita yang menyadari bahwa kehidupan sebagai orang percaya boleh bersukacita, berbahagia, sejahtera, dan selamat ke tujuan hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya kalau kami menyerahkan hidup kami kepadamu, Engkau akan menuntun setiap perjalanan kami bersama keluarga kami sampai ke tujuannya dengan segala selamat yang berasal daripadamu. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami seantero seutuhnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Kami akan mulaikan kegiatan kami. Tuhan, sertailah setiap rencana kami, setiap aktivitas kami, sehingga boleh jadi dengan baik seturut kehendak-Mu saja. Kami berdoa, kami bersyukur hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saudara-saudara, demikianlah Sabda Pagi pada hari ini Sabtu 23 September tahun 2023. Kiranya Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati kita semua, memberkati keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi. Selamat pagi, Shalom. Meski badai gelombang berlanda, maju terus demi